Salam. Salam Shalom. saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ya, shalom. Shalom, ada sukacita. Ada Shalom. sukacita pagi ini Amin. seluruh umat. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Suatu sukacita di mana kami dapat berkumpul bersama walaupun hanya melalui online Zoom. Di mana Tuhan berkemurahan hati sehingga memberi kesempatan bagi kita untuk bertemu kembali dalam ibadah raya walaupun melalui online Zoom. Karena kami tahu sebagian bahkan separuh lebih baik jemaat maupun BPJ terpapar virus corona. Walaupun sekarang masih dalam rangka isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa tidak melupakan kita semua. Tuhan senantiasa menyembuhkan kita. Pasti. Amin. Haleluya. Baiklah, pada pagi ini, di jam ibadah yang mulia ini, kita dapat berkumpul dalam ibadah Zoom online DKI Villa Mahkota Pesona Minggu tanggal 13 Februari 2022. Semoga Tuhan berkenan dari awal sampai akhir ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita? Haleluya. Shalom. Amin. Shalom. Salam amin. Baiklah, kita akan memulai ibadah raya Minggu tanggal 3 Februari 2022 ini. Kita memasuki ibadah yang mulia ini. Ibadah raya Minggu Gereja GKI Villa Mahkota Pesona. Mari kita memasuki ibadah panggilan beribadah. Mazmur 96 ayat 2. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari-hari. Kita awali ibadah raya Minggu pada pagi yang indah ini pada seluruh jemaat di tempat masing-masing dengan pujian Engkau perisai. Setelah itu doa buka disampaikan oleh Bapak Pendeta Binar Sembiring MTH sebagai gembala jemaat kita. GKI Villa Mahkota Pesona. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai
dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami yang dan percaya Engkau menolong dan memberkati. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Gembala untuk doa buka yang sudah disampaikan bagi seluruh jemaat yang hadiran online Zoom ini. Baiklah untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Bina Sendiri MTH. Kita sambut dengan pujian, Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya ulangi dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkan seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masuk dalam ibadah raya secara Zoom online. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan menyertai. Untuk itu berkati juga kami yang ada di dalam rumah-rumah pada saat ini. Tuhan sertai. Demikian juga mungkin dalam sedang perjalanan Tuhan berkati supaya kami bersama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Untuk itu kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon segala kuasa, roh-roh jahat, roh-roh kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan ini, kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan menaungi hidup kami, sehingga kami boleh diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan jam ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan menyertai segala kuasa roh jahat, roh kegelapan yang hendak mengganggu jalannya ibadah ini. Amin. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan menyertai. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Salam. Ya, kita Shalom. mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita dalam persekutuan yang indah yang biasa kita lakukan di dalam gereja. Karena situasi dan kondisi hari ini kita adakan secara Zoom, secara link. Dan saya percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita dimanapun kita berada. Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka Tuhan akan memimpin dan menyertai sehingga kita boleh menang dalam setiap menghadapi persoalan kehidupan kita. Hari ini saya mau menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menuntun dan menyertai kita dengan satu tujuan, yaitu supaya jemaat Tuhan jangan khawatir dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi pada hari ini. Karena kita tahu sampai sekarang ini virus corona sedang terjadi di negeri kita, bahkan sebagian jemaat Tuhan juga terpapar virus corona ini, dan juga sebagian juga telah sembuh karena pertolongan Tuhan, dan sebagian juga masih dalam
proses pergumulan dalam pemulihan, dan kita percaya dan semua jemaat Tuhan akan diberkati dan disembuhkan oleh Tuhan. Ada amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama membuka firman Tuhan terambil di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Saya membaca dan Bapak Ibu Saudara merenungkannya dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita, hendaklah kita semua anak-anak Tuhan itu supaya jangan khawatir. Karena ini adalah perintah kepada kita, jangan khawatir. Demikian juga perintah kepada kita, nyatakanlah dalam segala sesuatu keadaan, sampaikan kepada Tuhan kondisi kita masing-masing. Kepada hari ini, saya mau memberi tema dengan judul, janganlah khawatir. Semua orang pasti pernah mengalami khawatir. Karena rasa khawatir adalah bagian daripada kehidupan. Baik orang kaya, orang miskin, dan siapapun pasti pernah menghadapi kekhawatiran. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kita diingatkan bahwa kekhawatiran itu boleh terjadi kepada siapapun, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita sudah ditegaskan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inilah suatu perintah bagi anak-anak Tuhan. Kita khawatir boleh, tetapi kita harus menyatakannya kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan. Mari kita arahkan pandang kita kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Dengan sungguh-sungguh, khawatir akan kita lewati dengan penuh sukacita. Saya percaya, Bapak Ibu pernah mengalami khawatir, tapi Tuhan telah memberikan jalan keluar. Saya percaya bahwa pernah mengalami suatu khawatir, baik kecil maupun besar, tetapi kekhawatiran itu kita lewati bersama, karena Tuhan telah memberikan jalan keluar pada kita. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi kekhawatiran? Yang menyerahkan segala kekhawatiran dan percaya kepada Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan 9, di mana dikatakan menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar berdoa. Maka Tuhan Yesus pada waktu pelayanannya yang pertama, dia mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-murid. Kenapa diajarkan doa Bapa kami? Karena doa Bapa kami itulah satu-satunya doa yang diajarkan. Supaya setiap umat Tuhan yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyampaikan doa dan permohonan kepada Tuhan sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita menghadapi kekhawatiran. Masa pandemi sampai sekarang ini terus. Dan banyak korban. Demikian juga secara khusus dalam gereja kita sampai hari ini. Saya telah menghitung hampir 20 orang yang terpapar virus corona ini. Tapi saya juga mendengar kabar bahwa sebagian dari mereka telah disembuhkan oleh Tuhan dan sebagian lagi sedang dalam pemulihan. Maka hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana perintah ini jangan khawatir. Yang pertama harus kita lakukan adalah menyalahkan segala kekhawatiran dan percaya kepada Tuhan bahwa penyakit boleh datang, kekhawatiran boleh datang, tetapi janji Tuhan serahkanlah, maka semua akan berlalu. Dalam 1 Petrus ini jelas sekali dikatakan, sadarilah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis mencari orang yang dapat ditelannya. Maka untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Percaya bahwa kuasa Allah itu menaungi anak-anaknya, kuasa Allah itu memberkati orang-orang yang percaya. Jadi kalau hari ini kita terpapar virus corona, yakinlah bahwa ada maksud baik Tuhan dalam beberapa hari ke depan ini akan memperoleh kesembuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang menerimanya kuasa supaya dia menjadi anak-anak Allah. Dan saya percaya, Bapak Ibu yang masih terpapar, masih dalam proses pemulihan, dalam 1-2 hari ke depan, maka akan sembuh dalam nama Yesus. Kita yakin dan percaya, kita harus lawan kekhawatiran itu dengan iman. Maka dikatakan, karena tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan memberkati engkau. Di sini dikatakan, hadapi dengan kekuatan firman Tuhan yang berkuasa. Tuhan akan memberikan kemenangan dan kedamaian kepada kita. Manusia itu terbatas. Tetapi Tuhan tidak.
Maka ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, kekhawatiran seperti sekarang sakit penyakit, kita harus lawan dengan kekuatan firman Tuhan. Kita angkat tahan, ya Bapa, ya Aba, aku sedang menghadapi masalah, aku sedang menghadapi sakit penyakit. Saya percaya mujizat dari dulu sampai hari ini tetap ada. Untuk itu dalam nama Yesus, segala penyakit yang ada dalam tubuh, yang mengganggu di dalam tubuh kami tolak dalam nama Yesus. Karena kita diberikan kuasa untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan sakit penyakit, dan dari dulu mujizat itu sampai hari ini tetap ada. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Hal kedua yang harus kita lakukan adalah ibadah berkenan kepada Allah. Bagaimana ibadah berkenan kepada Allah? Di sini dikatakan hidup menurut jalan kebenaran dan tetap mengikuti perintah Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3, lakukanlah kewajiban dengan setia kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, dan dijelaskan bahwa kita harus menguruskan hari Sabat. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi terjadi kehidupan kita, situasi dan kondisi kadang-kadang menghimpit kita sehingga kita tidak menguruskan hari Sabat, sehingga kita tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita lebih menyembah kepada hal-hal yang lain. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu sedang terjadi dalam rumah tangga kita. Kekhawatiran itu sedang terjadi di dalam negeri kita. Hal yang kedua, kita harus beribadah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati roti makananmu dan menyembuhkan penyakit. Dalam Keluaran 23-25 harus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Janji Tuhan itu dari dulu sampai hari ini tetap ada. Maka dikatakan haruslah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan diri. Karena Tuhan melihat hati. Karena firman Tuhan berkata, banyak orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi yang saya sampaikan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, yaitu kita memuji, menyembah, dan mempermuliakan Tuhan. Karena dikatakan, carilah dulu dan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Situasi dan kondisi pada saat sekarang ini mengganggu kita untuk beribadah. Karena banyak gereja-gereja saat ini sedang tutup. Demikian juga sebagian ibadah online, on-site. Tetapi hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ibadah yang berkenan kepada Allah itu adalah yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka dikatakan Tuhan akan memberkati roti makan dan menyembuhkan sakit penyakitmu, itu adalah janji Tuhan. Dan kita semua pernah sakit, betul, tetapi Tuhan memberikan kesembuhan. Kita pernah lapar, tetapi Tuhan memberikan makanan. Dan kita melihat peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun dipelihara oleh Tuhan. Kita hari ini baru menghadapi berbagai masalah dalam beberapa hari, mungkin beberapa bulan. Tetapi Tuhan terus menuntun dan menyertai langkah kita. Maka di sini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah itu. Carilah firman itu. Carilah kekuatan kita melalui penyembahan kita, melalui pembacaan firman kita, melalui perenungan kita. Maka dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena dalam Matius 6:25-34 itu mengatakan bahwa burung dipelihara. Bunga bakung dipelihara, apalagi kita yang sebagai anak-anak Allah ini. Tetapi ingin saya sampaikan kepada Bapak Saudara, bagaimana kita beribadah yang berkenan kepada Tuhan itu. Kita harus betul-betul, ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan, kita merenungkan, kita melakukan, maka semua akan berjalan dengan baik. Untuk itu, apapun persoalanmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, ingat bahwa Tuhan selalu menopang kita, Tuhan selalu menuntun kita, Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi yang meninggalkan Tuhan itu adalah kita. Mari kita belajar supaya kita terus beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Mulai dari dalam diri kita, mulai dari orang terdekat dengan kita, mulai dari rumah kita, mulai dari gereja, saudara seiman dan saudara tidak seiman, bahkan sampai ke ujung dunia. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah kita sungguh-sungguh mempersembahkan diri kita, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan serius. Dan kita datang kepadanya, dan itu adalah hal ibadah yang sejati. Hal yang ketiga apa yang harus kita lakukan? Hal yang ketiga adalah bersuka senantiasa di dalam Tuhan. Dalam Filipi 4:45 tadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Sebagai anak-anak Tuhan itu sudah kita diberkati dan sudah dipimpin dan sudah disertai supaya kita selalu bersuka cita dalam segala hal. Karena hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang lain diberkati melalui sikap kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Tetapi bagaimana kita bersuka cita kalau keadaan menimpa kita, kalau situasi dan kondisi tidak mendukung kita. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita tetap bersuka cita, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena bersuka citalah di dalam Tuhan. Karena jadi tidak lepas dari kontrol Tuhan, maka kita arahkan hati dan pikiran kita agar semua berjalan dengan baik dan kita lewati bersama dengan Tuhan. Seberat apapun beban kita, seberat apapun masalah kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pikul itu bersama dengan Tuhan, maka beban kita akan semakin ringan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4, bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Apa arti masih Tuhan sudah dekat? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sering saya sampaikan di dalam khotbah bahwa yang paling jauh itu adalah impian. Yang paling jauh itu adalah cita-cita. Karena kita semua itu mempunyai cita-cita yang panjang, mempunyai cita-cita yang luar biasa, mempunyai gelombang-gelombang kehidupan yang akan kita lalui. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4, aku merencanakan sesuatu, tetapi aku yang menentukan, kata Tuhan. Jadi mari kita belajar. Yang paling jauh itu adalah impian. Dan di sini katakan bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Yang paling dekat itu adalah kematian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya mungkin dalam beberapa waktu yang lalu ada teman atau sahabat dan keluarga kita telah mendahului. Dan kita juga akan menyusul dan kita akan bertemu di sana. Karena ini semua sudah dekat. Kita tidak tahu setelah ibadah ini apa yang akan terjadi. Tetapi bagi anak-anak Tuhan kita tidak lepas dari kontrol Tuhan. Apapun yang terjadi itu semua adalah karya kehendak Tuhan. Tetapi di sini saya mau sampaikan bagaimana supaya kita melewati kekhawatiran tadi. Yang pertama kita harus menyerahkan kekhawatiran itu ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua kita harus berkenan ibadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga tadi disampaikan bahwa kita harus bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Karena itulah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Bersuka cita, damai sejahtera. Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Artinya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan nasihat firman Tuhan. Dan kita memiliki damai sejahtera. Karena dikatakan ada larangan. Dan jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita dilarang untuk khawatir. Demikian juga ada pernyataan. Ada perintah nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah sampaikan. Jadi ada larangan. Jadi ada juga perintah untuk menyampaikan. Bagaimana sikap kita? Kedua hal ini harus kita lewati. Pertama kita dengarkan larangan itu. Jangan kita berusaha tidak khawatir. Walaupun situasi dan kondisi kadang-kadang menghimpit dengan segala cara. Tetapi karena firman Tuhan memerintahkan jangan khawatir. Mari belajar untuk melepaskan kekhawatiran itu ke dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan serahkanlah kekhawatiran itu kepadaku. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Maka Tuhan akan memberikan solusi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih punya pergumulan persoalan melalui hidup, apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah makan dan minum, serahkan sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Maka dikatakan ada larangan, jangan khawatir, betul. Tetapi kita khawatir, maka kita serahkan kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan ada perintah. Nyatakan dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa permohonan. Inilah modal yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita menyatakan pergumulan dan persoalan kita ke dalam tangan Tuhan dan kita percaya Tuhan akan memberikan solusi dalam setiap masalah. Hal yang terakhir, kesimpulan. Janganlah khawatir dan bersyukurlah selalu. Dan kita melihat dalam pengalaman hidup, orang sehat melihat orang-orang yang sakit di rumah sakit, dalam hati berkata, syukurlah aku tidak sakit. Syukurlah aku masih bisa membesuk orang sakit. Jadi ada rasa syukur. Hari ini kita bersyukur, kita masih beribadah. Kita bersyukur orang lain tidak beribadah, mungkin karena sakit atau situasi dan kondisi. Maka di sini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur. Dan dikatakan di sini supaya kita menolong dan memberkati, bahwa kita melihat bahwa
semuanya berjalan dengan baik. Jadi saya sampaikan, orang sehat melihat rumah sakit dan menyatakan dan berkata, syukurlah saya tidak sakit, syukurlah saya masih sehat sampai hari ini. Dan orang yang kedua juga berkata, orang sakit melihat atau mendengar sirine ambulan dan dia katakan, syukurlah aku masih hidup. Orang sakit berkunjung ke rumah sakit mengatakan, syukurlah aku tidak sakit. Orang sakit juga berkata, syukurlah hari ini aku mendengar sirine dan syukurlah aku tidak mati. Syukurlah aku masih hidup sampai hari ini. Dan yang ketiga juga orang pemulung juga melihat penjara berkata, di mana seorang pemulung sedang mencari botol-botol bekas ataupun sampah-sampah yang guna, dia mengelilingi tembok penjara dan dia juga berkata, syukurlah aku masih bebas sampai hari ini. Dan orang yang keempat juga berkata, orang miskin atau pemulung melihat kuburan, orang sedang berjarah dan dia juga berkata, syukurlah aku masih hidup di rumah yang serba sulit ini, tetapi Tuhan menolong dan memberkati aku. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini jelas sekali dikatakan bahwa orang sakit melihat atau jalan ke rumah sakit dan berkata dalam hati, syukurlah aku masih sehat. Ada kata bersyukur di sini. Demikian juga orang sakit mendengar sirine ambulan dan ada di rumah sakit, dia berkata, bersyukurlah aku masih sehat dan aku belum mati. Demikian juga dikatakan seorang pemulung melihat penjara yang sedang mengambil barang-barang bekas yang ada di pinggir-pinggir tembok penjara. Dan dia katakan, bersyukurlah aku masih bebas. Demikian juga orang-orang miskin, orang pemulung berkata, di tengah kuburan orang yang sedang berziarah, dia katakan, bersyukurlah aku masih tinggal di rumah yang bocor, bukan di tanah, beratakan tanah, ataupun ditutup oleh tanah ini yang diinjak-injak orang ini. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah setiap hari. Karena kita tahu bahwa rasa syukur ini menenteramkan jiwa. Bahwa rasa syukur ini membuat kita damai. Untuk itu saya inginkan kepada Bapak Ibu Saudara, dan ingin saya sampaikan, firman Tuhan tadi mengatakan, jangan khawatir, itu adalah perintah. Kalau kita masih hari itu adalah hal yang biasa. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Syukurinlah bahwa apa yang ada pada hari ini semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Sakit penyakit boleh datang. Masalah boleh datang. Pergumulan boleh datang. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Salah satu contoh seperti sekarang ini. Gereja ditutup. Tetapi bisa kita online. Bisa kita Zoom. Kita bisa memuji. Kita bisa mendengarkan firman. Itu adalah solusi yang diberikan oleh Tuhan. Demikian juga kalau kita menghadapi situasi dan kondisi sakit penyakit pada saat sekarang ini, diizinkan kita untuk istirahat. Dan merenung apa yang sudah kita lewati. Apa yang sedang kita kerjakan. Apa yang akan datang. Di dalam perenungan itu kita sebagai anak-anak Tuhan, maka Tuhan akan membukakan hati dan pikiran kita. Bahwa situasi kondisi saat sekarang itu adalah ujian untuk setiap orang, secara khusus untuk orang yang percaya. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu ada di rumah karena sakit, percayalah bahwa ada maksud baik Tuhan. Adakan perenungan dan bersyukurlah. Seperti beberapa orang yang saya sampaikan tadi. Orang yang sakit bersyukur karena mendengar suara ambulan. Dia katakan, syukur Tuhan aku belum mati. Demikian juga seorang pemulung yang mencari barang-barang bekas di pinggir penjara tadi. Syukur Tuhan aku masih bebas. Demikian juga orang miskin yang meminta-minta di tengah penjara, di tengah kuburan. Syukurlah Tuhan aku belum mati. Hari ini pun kita berkata hal yang sama. Syukur kita masih ada. Kita masih ada di dalam online. Sebagian teman-teman kita tidak bisa online karena situasi dan kondisi. Bahkan sebagian teman-teman kita sudah mendahului kita. Tetapi percayalah bahwa setiap anak-anak Tuhan, apapun yang jadi tidak lepas dari kontrol Tuhan. Maka hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Karena firman Tuhan ini menjelaskan. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apakah itu sakit, penyakit, makanan, minuman.
atau situasi dan kondisi firman Tuhan menjelaskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita perbanyak doa kepada Tuhan. Mari kita perbanyak perilaku yang baik kepada Tuhan. Mari kita berusaha untuk melakukan yang baik, karena hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan di sini diteguhkan dan diingatkan kita, mari kita terus berbuat baik. Hidup adalah kesempatan, karena waktunya kan kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu adalah karena anugerah. Bersyukurlah. Bersyukur kita masih hidup. Bersyukur kita masih sakit. Bersyukur kita menjadi apapun, karena itu kesempatan. Hari ini kesempatan tidak dimiliki oleh semua orang. Maka sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk menerima kesempatan itu dan menikmati hidup ini dan melayani, bukan untuk dilayani. Ada satu cerita dikatakan, ketika suatu KKR ada 2 orang pemuda minta didoakan setelah pulang. Yang satu meminta doa seperti Yakub dan Esau. Ketika Yakub meminta doa kepada bapaknya dan dia katakan, aku akan memberkati. Ketika Esau yang kedua berkata, apalah akan kuberikan, telah kuberikan kepada Yakub. Jadi kembali ke dalam 2 orang, kita berkat kepada pemimpin, kepada pastor, kepada gembala. Dan dia katakan, dia satu meminta berkat. Berilah saya karunia untuk memberi. Yang satu berkata, berilah saya karunia untuk memberi. Yang satu berkata, berilah karunia saya untuk meminta. Dua-duanya itu karunia. Karunia memberi dan meminta itu sama. Diberikan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus katakan, lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang meminta. Hari ini saya mau ingatkan, bahwa sesuatu yang kita minta kepada Tuhan itu melekat. Kalau kita minta karunia untuk memberi, maka Tuhan akan memberikan berkat supaya kita memberi. Tetapi kalau kita punya karunia untuk meminta, maka Tuhan juga akan mencurahkan berkat supaya kita mendapat. Yakobus Yohanes menjelaskan kepada kita di pintu gerbang bait Allah. Ada orang yang meminta-minta di sana. Ketika Petrus Yohanes sampai ke pintu gerbang bait Allah, peminta-peminta itu berkata, berilah. Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Akhirnya Petrus memberikan mujizat. Dan ingin saya sampaikan kepada Bapak Saudara, apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Hari ini pasti kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi mari kita belajar untuk memberi. Karena firman Tuhan katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi marilah kita minta karunia untuk memberi. Jangan minta karunia untuk minta-minta. Tetapi orang yang meminta-minta juga akan diberi. Kita bisa melihat orang-orang yang ada di pinggir jalan. Ada orang yang di bait Allah itu, ada orang meminta, tetapi juga mereka mendapat berkat. Tetapi firman Tuhan menjelaskan lebih berbahagia orang yang memberi daripada meminta. Jadi berilah apa yang kita punya. Saya ingin sampaikan kepada keluarga persekutuan kami di arisan-arisan sembiring, di arisan keluarga. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di sana. Mungkin hari ini kita tidak punya uang, tapi kita punya sesuatu yang bisa kita beri. Apa yang bisa kita beri? Mungkin yang ada di dalam rumah. Ada isi atau ada perabot yang kita sudah tidak gunakan lagi, bisa kita beri kepada orang. Dan bagi orang itu bermanfaat. Jadi hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Karena kesimpulan hari ini, mari kita berbuat baik. Karena hidup itu adalah kesempatan untuk melayani. Hidup itu adalah kesempatan untuk berbuat baik. Hidup itu adalah kesempatan untuk memberi. Apa yang bisa kita beri? Karena Tuhan Yesus bilang, nyawaku kuberikan bagimu apa yang kau beri bagiku. Orang memberikan nyawanya untuk orang yang baik itu biasa. Tapi orang memberikan nyawanya untuk kebenaran belum tentu.
Tetapi Yesus katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada aku kalau tidak melalui aku. Maka hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Yesus kata, nyawaku kuberikan bagimu, apa yang kau beri bagiku. Saya kalau mendengarkan firman Tuhan membuat saya berpikir lebih dalam. Yang selalu saya pikirkan apa yang bikin saya bisa buat. Untuk siapa? Untuk orang yang terdekat dengan saya. Siapa orang terdekat? Ialah istri saya, anak saya, keluarga saya, anak menantu dan cucu di luar Yerusalem itu. Berpikir apa yang bisa kita buat. Jangan berpikir apa yang bisa saya minta. Jadi mari kita belajar supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam kesimpulan tadi jelas sekali bersyukur. Kalau hari ini kita seperti itu, seperti orang pengemis tadi, bersyukur dia. Bersyukur. Aku masih hidup katanya. Seperti pemulung tadi bersyukur. Di pintu penjara tadi dia bilang aku masih bebas. Orang yang bersakit mendengar ambulan bunyi sirine bersyukur. Aku belum mati. Aku masih hidup. Hari ini kita semua sudah lewati itu. Mari kita bersyukur. Jangan khawatir perintah Tuhan. Tapi perintah yang kedua dikatakan nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Saya percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Maka ini dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirlah semuanya itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita diberikan akal dan pikiran. Diberikan tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh kita ini akan kembali menjadi debu, karena kita terbuat dari debu. Roh kita kembali kepada Bapa. Jiwa kita ini yang akan diadili. Pikiran perasaan kita ini yang akan diadili. Apa yang telah kita buat di dalam dunia ini, itulah dari pikiran, perasaan, dan perbuatan itu yang akan diadili. Kalau tubuh jelas kembali jadi debu. Tapi yang diadili pikiran, perasaan itu yang disebut dengan jiwa itu. Jadi mari kita belajar. Karena roh sudah kembali kepada Bapa dan semuanya akan terpisah. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena situasi dan kondisi pada saat ini membuat kita khawatir. Saya mendengar di televisi bahwa Wisma Atlet semakin banyak penghuni di sana yang bertambah. Kemarin juga mendapat antrian. Demikian juga di rumah sakit yang lain. Kita masih syukur, masih sampai hari ini kita masih pimpin disertai oleh Tuhan dan pemulihan. Jadi mari Bapak Ibu, di sini tadi dikatakan, selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Belajar untuk memberi, bukan untuk meminta. Belajar untuk memberi, bukan untuk meminta. Karena selagi masih ada kesempatan, jangan tunggu kita kaya baru memberi. Saya punya saudara ya di Medan. Saya sudah sampaikan beberapa kali kepada mereka karena secara ekonomi mereka hidupnya lumayan. Tapi saya bilang berilah, maka kamu akan diberi. Dia katakan, bang tunggu kaya, nanti semua akan saya persembahkan. Saya takut ini orang belum kaya sudah mati. Jadi hari ini mari kita belajar. Apa yang bisa kita beri hari ini? Apakah waktu kita, tenaga kita, harta kita seperti sekarang ini? Kita memberi waktu kita untuk ibadah online ini. Memberi waktu. Banyak teman-teman kita yang mengabaikan ini. Padahal sudah diumumkan dari seminggu yang lalu bahwa kita ada ibadah online. Tetapi lebih senang melakukan hal yang lain. Terus yang kedua juga ada pilihan. Karena ibadah online itu banyak ya. Ada dari gereja A, gereja B, gereja C, dan gereja D. Kita pilihan yang cocok buat kita, yang menarik buat kita, itu nggak salah, itu nggak salah. Tetapi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, adalah pilah mahkota. Mari kita juga belajar bersama di pilah mahkota. Mungkin ada di pilah lain, itu adalah tambahan, itu adalah tambahan. Jadi jangan seperti kami punya keluarga waktu di Medan ada jadi masalah ya. Jadi masalah ada satu keluarga meninggal. Jadi si saudara kami ini selalu kalau ada pengenal dan segala macam di rumahnya itu selalu YouTube sedunia. Dia meninggal. Akhirnya di sana tidak terdaftar, di sana tidak diakuin, akhirnya sulit. Mau dimakamkan aja, telepon beberapa pendeta yang bisa memakamkan. Tapi ini saya mau sampaikan, marilah kita belajar. Kita ada di pilah mahkota, kita melayani di pilah mahkota, melayani di luar itu adalah tambahan.
Ya, seperti saya juga begitu. Kadang-kadang saya bergereja di villa, pagi saya khotbah, sore saya ibadah di tempat lain. Itu tambahan. Tapi marilah kita belajar saling membangun. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Karena hari-hari ini semakin dekat. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita saling merangkul, mari kita saling mendoakan supaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Mari kita ibadah. Ya, seperti sekarang kita ibadah online. Mungkin ke depan kita akan online lagi dengan gereja yang lain. Puji Tuhan, menambah iman kita, menambah semangat kita, menambah imun kita, hingga kita diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sebagai pendeta juga ibadah di tempat lain. Itu hal yang biasa. Tetapi marilah kita belajar semuanya. Mulai dari orang yang terdekat dengan kita, mulai dari rumah tangga kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari ke gereja kita, baru ke tempat yang lain. Saya percaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan telah memimpin dan menyertai kami dalam ibadah pada siang hari ini. Kami telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kami. Karena firman-Mu berkata, janganlah khawatir apa yang hendak kau makan, apa yang hendak kau minum. Tetapi percayalah Tuhan akan memberikan dan mempercukupkan kami dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu berkati setiap jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak, supaya kami semakin hari semakin sungguh untuk melayani, mempersembahkan hidup kami. Kami mau belajar untuk memberi, karena kami dikasih karunia untuk memberi, dan kami juga dikasih karunia untuk menerima berkat untuk apa yang kami beri. Terima kasih Bapak, tolong kami semua, jemaat Tuhan hari ini, yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami semakin hari semakin sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, secara khusus yang melayani hari ini Bapak Tuhan tolong. Demikian juga jemaat Villa Mahkota Pesona Tuhan berkati, secara khusus Bapak-Bapak menjadi imam di tengah keluarga kaum ibu yang bijaksana, demi anak-anak nurut kepada nasihat orang tua. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh anak-anak kami, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Demikian juga anak-anak balita Bapak Tuhan berkati semua, jauhkan mereka dari penyakit. Biarlah mereka boleh beraktivitas dengan baik, karena sungguh kami percaya dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami menyerahkan jemaat Tuhan yang terpapar virus Omikron. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamkan yang sah, sehingga hamba ini boleh sembuh karena pertolongan Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, demikian juga insoman yang ada di rumah Tuhan, berkati jamah mereka dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut, dalam nama Yesus sembuh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, lawat umat yang telah beberapa hari mereka terbang, tapi kami percaya ada maksud baik Tuhan, dalam beberapa hari ke depan dia boleh sembuh karena pertolongan Tuhan. Demikian juga kami jemaat Tuhan, Bapak Tuhan berkati kami, jauhkan kami dari virus ini, berikan kami kekuatan untuk menghadapinya sehingga kami boleh sehat, sehingga kami boleh kuat dan boleh lakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh umat-Mu di gereja-Mu Villa Mahkota Pesona, dalam setiap jalan mereka Tuhan tolong, Tuhan buka peluang berkat. Demikian juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan petunjuk, sehingga tepat pada waktunya mereka boleh bekerja, dan sudah bekerja menjadi eksis juga, dan juga memberikan jabatan yang baru, jabatan yang baik. Dan berdoa juga untuk yang sedang mencari pekerjaan ini, Tuhan berikan petunjuk waktu tepat ini, mereka boleh mendapat pekerjaan baik. Terima kasih Bapak, anak-anak kami yang kuliah, juga yang sedang susun skripsi, Bapak Tuhan tolong, Tuhan permudah mereka semua dalam setiap kegiatan, dalam setiap pekerjaan pelayanan, dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat Villa Mahkota ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini juga kami sedang ibadah online karena situasi dan kondisi. Kami percaya mungkin dalam minggu depan atau ke depannya kami sudah bisa ibadah di gereja dengan tatap muka kembali Bapa. Terpujilah Tuhan. Bangsa dan negara kami berdoa. Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para Menteri TNI Polri, anggota DPR MPR sampai ke tingkat RT RW Tuhan berkati, agar semua pemimpin bangsa ini melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau menolong dan memberkati. Kami berdoa gereja kami Indonesia pusat, wilayah daerah sampai gereja-gereja lokal Tuhan berkati. Biarlah semua gereja
Hema Injil Indonesia, semua boleh beribadah dengan baik, ada online maupun onsite. Tuhan berkati. Demikian juga untuk gereja Hema Injil Indonesia 11 Februari berulang tahun 94. Ini semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Gereja Hema Injil sudah ada di Indonesia 94 tahun. Demikian juga sudah ada gereja 30 lebih. Demikian juga hamba-hamba 3.000 lebih. Dan juga sekolah-sekolah teologi dan juga percayaan kalangan hidup. Tuhan berkati agar semua sarana perasaan ini boleh dipakai dan sungguh membawa jiwa untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan misi-misi baik yang ada di dalam negeri, di pedesaan, di pedalaman, secara khusus untuk Papua dan Kalimantan, pedalaman-pedalaman mereka melayani dengan jerih lelah Bapak. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka secara khusus dari kuasa-kuasa gelap. Mereka ditantang, tapi kami percaya Engkau yang mengutus mereka, Engkau juga yang melindungi para misi di Bapak. Terima kasih Bapak. Juga menyerahkan misi yang ada di luar negeri, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Secara khusus juga Hong Kong, mereka melayani di sana di taman-taman Bapak. Tuhan berkati di mana setiap hari libur pelayanan di taman-taman ini berjalan dengan baik sampai hari ini. Gereja sudah berdiri beberapa di sana karena kemurahan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan misi-misi semua ke dalam tangan. Kami percaya Engkau menolong dan memberkati. Terpujilah namamu Bapa. Untuk itu kami serahkan gereja Hema Injil Indonesia pusat, wilayah, daerah sampai gereja-gereja lokal. Demikian juga pemimpin-pemimpin baik pusat, wilayah, daerah, gereja lokal ini supaya terus membuat satu program yang baik dan program ini boleh terlaksana karena kemurahan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau menolong dan memberkati. Kami terus berdoa untuk seluruh jemaat di Pila Mahkota yang hari ini ada bersama dengan kami dalam online, juga ada yang terbaring, ada juga dalam kegiatan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati Bapa semua umat ini, dan kami berdoa yang sakit dalam nama Yesus sembuh, yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan, yang bersukacita juga terus tambahkan sukacita. Terima kasih Bapa. Terus kami berdoa yang menghadapi masalah pergumulan, Tuhan buka jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau menolong dan memberkati, dan Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, dan terimalah berkat daripadanya, berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Mari katakan yang percaya berkata amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, amin. Kita selesai. Tuhan Yesus silakan bertak teduh. Amin.